A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mendapatkan satu informasi bahwa ada seorang syekh, ada seorang ulama yang mengungkap fakta sejarah mengenai pemahaman Asy'ariyah, yaitu Al-Abu Hasan Al-Asy'ariyah, yang dimana kita ketahui sendiri pemahaman ini dipegang oleh kalangan Aswaja, oleh kalangan-kalangan sufi. Dan kadang yang saya heran itu teman-teman, ketika saya beberapa hari ini membahas tentang akidah, di manakah Allah, saya memberikan pernyataan jelas bahwa Allah itu ada di atas arsy, sedangkan dari Asy'ariyah tidak meyakini Allah itu di atas arsy. Karena apa alasannya? Kalau Allah ada di atas sana, artinya Allah butuh tempat. Nanti berkembang pemahaman ini teman-teman. Kalau Allah menciptakan malaikat Jibril, Allah butuh kepada Jibril. Kalau Allah menciptakan aras, Allah butuh aras. Allah menciptakan bumi, butuh bumi. Terus di sini kan aras itu adalah ciptaan Allah. Artinya seluruh alam ini adalah makhluk Allah. Matahari itu makhluk Allah karena termasuk bagian dari alam. Semua ciptaan Allah itu adalah makhluk. Ya, jadi Allah butuh makhluk begitu ya? Enggak. Sebelum Allah menciptakan makhluk itu tidak butuh apa-apa Allah. Begitupun setelahnya. Itu semua adalah kehendak Allah, keinginan Allah. Kita tinggal mengimaninya. Baik, kembali lagi pada pembahasan. Di sini ada salah satu ulama yang memberikan fakta terhadap apa sebenarnya Asy'ariyah ini. Dan harus kita ini tahu bahwa kebenarannya seperti apa. Mereka mengaku bermadzhab Al-Asy'ariyah dan mereka membanggakan mazhab ini. Ternyata imam mereka Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah berada di atas. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Bagaimana seorang mengaku dia bermadzhab Asy'ari, ternyata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah berada di atas dalam seluruh buku-bukunya yang sampai kepada kita. Dalam kitab Risalah ila Ali Thaghar, dalam kitab Al-Ibana, dalam kitab Maqalatul Islamiyyin. Ini 3 buku yang dicetak sampai zaman sekarang masih ada. Semua dalam buku-buku tersebut dia menyatakan Allah berada di atas. Kita tanyakan kepada mereka, Anda yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, itu bukan mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Mana perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan Allah tidak di mana-mana? Mereka tidak bakalan mungkin mendatangkan perkataan tersebut. Saya tantang mereka untuk mendatangkan perkataan tersebut. Tidak ada. Justru yang sampai kepada kita buku-buku Abu Hasan Al-Asy'ari ya menyatakan bahwasanya Allah berada di atas. Ya. Contoh dalam kitabnya Al-Ibana. Beliau ya menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah di antaranya adalah Allah berada di atas. Dan beliau menyatakan dengan tegas bahwasanya beliau mengikuti madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian yang menyedihkan lagi, ternyata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab-kitabnya baik Risalah ila Ali Thaghar maupun Maqalatul Islamiyyin maupun Al-Ibana dengan tegas dia menyatakan bahwasanya orang yang menafsirkan istiwa dengan istaula atau istawa dengan istaula itu adalah pendapatnya Mu'tazilah. Pendapatnya Mu'tazilah. Beliau berkata dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, wa qalatil Mu'tazilah, dan orang-orang Mu'tazilah berkata, "Annallaha istawa 'ala arsyihi bima'na istaula." Bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-nya maknanya adalah istaula, menguasai. Ini kata dia wa qalatil Mu'tazilah. Jadi ini pendapat orang-orang Mu'tazilah. Beliau juga berkata dalam Risalah ila Ahli Thaghar, ya. Beliau berkata, "Laisa istiwa'uhu 'alal arsy istila' kama qala ahlul qadar." Bukanlah istiwa Allah di atas ars maknanya istila, menguasai, sebagaimana perkataan ahlul qadar, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Qadariyah dan orang-orang Mu'tazilah. Kenapa perlu kita menukil perkataan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari untuk menjelaskan bahwasanya orang yang mentakwilkan sifat istawa dengan istaula adalah pendapat Mu'tazilah? Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dahulunya bermadzhab Mu'tazilah. 40 tahun beliau berada di atas madhab Mu'tazilah. Bahkan beliau menjadi salah seorang imam dari imam-imam Mu'tazilah. Kemudian beliau bertobat. Jadi, kalau antum baca buku Maqalatul Islamiyyin, beliau benar-benar mentafsil, memperinci tentang madhab Mu'tazilah yang tidak antum dapati dalam buku-buku yang lain. Kenapa? Karena beliau dahulu Mu'tazilah. Dan beliau benar-benar mahir, paham tentang madhab Mu'tazilah. Sehingga beliau memperinci madhab Mu'tazilah dengan begitu detail.
Jadi waktu beliau berkata, orang-orang Mu'tazilah mentafsirkan istawa dengan istaula, maka kita yakini perkataan tersebut. Beliau lebih tahu tentang akidah Mu'tazilah daripada kita. Karena beliau dahulu pernah menjadi orang Mu'tazilah, bahkan tokoh Mu'tazilah. Maka ini perkara yang sangat menyedihkan bagi orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang yang mereka mengingkari Allah di atas dan mereka mengatakan istiwa artinya istaula, istiwa artinya istila, istiwa artinya menguasai, dan yang lainnya ternyata itu adalah akidah Mu'tazilah. Dan tentunya kita semua tidak ingin meninggal di atas akidah Mu'tazilah. Yang aneh bin ajaib itu kalau datang belakangan, subhanallah, belajar dari akidah Asy'ariyah. Abul Hasan al-Asy'ari sendiri dia sudah taubat dari pemahamannya, kembali kepada jalan as-salaf. Itu pun kembali kepada jalan as-salaf karena dia berjumpa dengan salah seorang dari murid Imam Ahmad atau di atas madhab Imam Ahmad. Dia mengambil dari situ. Iya. Abul Hasan al-Asy'ari itu tidak dikenal, dia mengambil banyak riwayat dari ulama as-salaf. Makanya karena jauh dari itu, dia tidak kenal kebenaran. Tapi begitu dia kenal jalannya Imam Ahmad, mulailah dia kembali kepada jalan as-salaf. Jelas ya? Jadi kalau ada yang mengajak mempelajari buku-buku akidah belakangan, itu namanya cara belajarnya keliru. Cara belajarnya keliru. Karena cara belajar itu yang benar, kita mengambil dari buku-buku terdahulu. Semakin dekat dari masa Nabi itu semakin selamat dan semakin murni. Apalagi buku-buku akidah di kalangan ahli hadits, itu tidak ada silam pendapat dalam pokok-pokok akidah. Tidak ada silam pendapat dalam pokok pembahasan akidah mereka. Semuanya sama. Baca di mana saja sama. Nah, itulah yang perlu dipelajari dari guru. Ditalaki dari guru. Nah, itu adalah penjelasan dari beliau. Ya, kita di sini juga sebagai seorang muslim harus mencari kebenaran ya, bukan pembenaran-pembenaran. Karena kan kita melihat beberapa orang akhir-akhir ini tuh hobi mencari pembenaran. Kebenaran mereka abaikan. Kebenaran itu ada dalam Al-Quran dan Hadis. Kebenaran ada di situ. Karena kalau kita tidak kembali pada kebenaran itu, lalu bagaimana kita mau menemukan ihdinas siratal mustaqim itu? Ya, jadi memang menyampaikan suatu kebenaran itu akan bertentangan dengan orang yang mencari pembenaran dan tidak akan pernah putus-putus karena bantah-membantah itu akan selalu ada dan kita akan selalu berkait dengan itu. Ya, ini sudah jadi sunnatullah. Ya, setiap ada kebenaran pasti ada yang mencari pembenaran dengan cara apapun itu. Kadang menyerang personal, menyerang pribadi. Ini kan sesuatu yang lemah. Kalau menurut saya, ya, orang yang menyerang kepribadian itu adalah seorang yang lemah. Karena apa? Dia sudah tidak bisa memenangkan dalam perkara berhujjah, menggunakan akal. Allahu Akbar. Baik teman-teman, saya tidak punya banyak komentar. Apa yang kalian dapatkan setelah nonton itu? Apa yang kalian ketahui setelah menonton itu? Semoga kalian bisa merenungi maknanya dan semoga saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang masih begini, masih begitu, mereka bisa segera mendapatkan hidayah. Amin. Allahumma amin.